Ini adalah hukuman paling mengerikan yang pernah Anda saksikan. Tangan pria itu diolesi dengan minyak, lalu dimasukkan ke dalam lubang kecil. Terlihat pria itu berteriak sangat kesakitan. Karena suhu di luar kereta sangat dingin, yang membuat tangan pria itu membeku seperti es. Kemudian mereka menarik tangannya kembali dan mulai memukulnya menggunakan palu yang besar. Di era zaman es, manusia hanya bisa bertahan hidup di dalam kereta yang tidak pernah berhenti bergerak, agar tetap merasa hangat. Orang kaya tinggal di bagian depan. Mereka menikmati semua kemewahan dan kekuasaan. Sementara itu, di gerbong belakang, orang miskin berdesakan seperti hewan ternak. Makanan mereka hanya cincau batangan. Orang-orang di gerbong depan sering mengambil anak-anak dari gerbong belakang. Jika ada yang berani melawan, mereka akan dihukum seperti pria itu. Di antara penghuni gerbong terakhir, ada seorang pemimpin rahasia bernama Steve. Dia mengumpulkan tong-tong logam dan merencanakan pemberontakan. Pada hari itu, tentara datang untuk membagikan makanan. Ketika semua pintu otomatis terbuka, Steve berlari ke arah seorang tentara. Ternyata pistol itu tidak berisi peluru. Seketika itu juga, semua penghuni gerbong terakhir bangkit. Mereka menggunakan tong-tong logam untuk menahan pintu agar tidak tertutup dan maju bersama-sama. Dalam waktu singkat, mereka menghabisi semua tentara. Mereka lalu menuju penjara kereta, tempat seorang ahli elektronik dikurung. Karena ahli itu bisa membuka semua pintu otomatis. Putrinya memiliki pendengaran yang luar biasa dan bisa mendengar apa yang ada di balik setiap pintu. Ahli itu mulai membuka pintu. Penghuni gerbong terakhir masuk ke gerbong berikutnya. Ini adalah pertama kalinya dalam 17 tahun mereka melihat dunia luar. Mereka terus bergerak maju. Gerbong berikutnya adalah pabrik cincau batangan. Saat naik ke mesin, Steve menemukan ternyata cincau batangan terbuat dari kecoak yang mati. Sementara itu, yang lain terus melahap cincau-cincau itu tanpa mengetahui apa-apa. Steve hanya turun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya meminta ahli itu untuk terus membuka pintu. Namun, putri ahli itu mendengar sesuatu. Begitu pintu terbuka, puluhan pria kekar muncul dengan kapak di tangan. Atas perintah wanita itu, para pria mengenakan kacamata penglihatan malam. Penduduk gerbong terakhir tidak punya waktu untuk bereaksi, dan kereta memasuki terowongan. Dalam kegelapan, mereka menjadi domba yang menunggu untuk disembelih.